Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di kebun kelompok tani Gawayan Tanah, Desa Sausina, Kecamatan Adunara Timur, Kabupaten Flores Timur. Sebentar lagi akan dilaksanakan kegiatan panen raya yang dilakukan oleh Bapak Bupati Flores Timur. Dan saat ini Bapak Bupati sudah memasuki areal perkebunan Gawayan Tanah. Ya, tampak di belakang saya ini ada Polisi Sukma, polisi yang menjadi pembina untuk kelompok tani Gawayan Tanah di Desa Sausina ini. Buli uran ada tulin, pae lela yo, pelibiti wai hali, pae mete mai sudi. Baik, saat ini Bupati Flores Timur sudah berada di lokasi dan sedang beristirahat bersama rombongan. Ada anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bang Ato Agil, ada juga istri dari Bupati Flores Timur, ada juga Camat Adunara Timur bersama ibu dan rombongan. Ya, tampak di belakang di dalam tenda sedang duduk beristirahat sebelum melakukan panen raya di Desa Sausina ini. Halo pemirsa, selamat datang di Ratu Loli Channel. Hari ini saya bersama teman-teman semua berada di kelompok tani. Kelompok tani ini yang menanam pohon sekitar kurang lebih 1 hektar. Dan pada hari ini tanaman tomat ini mau siap dipanen. Nah, bagaimana caranya supaya lo membangun desa, menata kota, selamatkan anak muda, selamatkan tanaman rakyat? Ini bagaimana caranya? Sederhana dan simpel. Bupati bilang sederhana dan simpel. Kita bangun desa dengan apa yang kita punya. Kita menata kota Flores Timur dengan apa yang kita punya. Kita selamatkan orang muda dengan apa yang kita punya. Itu poin-poin itu yang kemudian menjadi dasar kenapa sehingga kami harus hadirkan Pak Bupati. Tetapi berkat abang saya yang terhormat yaitu Kanda Sukmawati selaku Babin Kamtipmas Kepolisian Adunara Timur yang punya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang luar biasa, akhirnya kami putuskan untuk berkolaborasi bersama pemuda menggerakkan konsep itu. Dan hari ini kita saksikan bersama Pak Sukmawati sehingga awal tahun 2017 itu kita mulai dengan tanaman bawang, budidaya bawang. Itu ada 3 kelompok. Dari 3 kelompok tadi, Pak, dari 1 kelompok itu pecahnya menjadi Gawayan Tanah sekarang yang masih Baik, saat ini Bupati bersama unsur Muspida akan melakukan panen perdana di kebun kelompok Gawayan Tanah Desa Sausina. Baik, ini mari kita saksikan. Ya, ini di belakang saya rombongan Pak Bupati bersama unsur Muspida. Baik. Ya. 1, 2, 3. Iya. Udah boleh hijau apa langsung dibungkus. Mau atau belum hijau? Yang merah-merah saja. Iya. Tampak di sini Pak Bupati, sementara di sebelahnya Ketua PKK Kabupaten Flores Timur yang merupakan istri dari Bupati Flores Timur. lebih enak itu kalau digoreng memang. Ya, langsung makan. Asli ini kan. Bagaimana rasanya Pak Bupati? Segar. Segar ya? Segar. Ada manis-manis juga. Jadi, untuk kelompok Gawayan Tanah, Ya. jangan hanya jual, tetapi juga makan. Iya. Ya. Jadi sebelum gizi itu diberikan orang lain, kita sendiri harus gizi dulu. Oke. Supaya kita bisa Mantap. tanam terus. Mantap. Anak-anak, ya, supaya jangan stunting, ibu hamil, Iya. anak kecil dibiasakan. Karena ini bergizi. Baik, Pak Bupati, bagaimana Bapak menanggapi
memang ketika saya disampaikan untuk ke tempat ini oleh ketua kelompok, saya memang memastikan untuk saya harus hadir karena diskusi-diskusi selama ini sudah kami laksanakan bersama, baik dengan ketua kelompok maupun dengan beberapa anggota dari kelompok ini ya. Tapi saya selalu minta kepada mereka, coba kamu buktikan bahwa kamu benar-benar mau jadi petani. Dan mereka hari ini tanpa bantuan pemerintah, mereka sudah bisa mulai membuktikannya. Kalau mereka sudah membuktikan ini, berarti saya pasti akan mendampingi. Karena memang banyak orang muda punya semangat, tetapi semangat itu hanya dalam kata. Dia tidak mampu membuktikannya. Itu yang ada selama ini. Ya kalau ketuanya itu kan juga biasa demo juga itu. Saya bilang bukan itu maksud saya untuk kalian. Maksud saya itu kamu harus dampingi masyarakatnya. Itu jauh lebih penting. Dan buktikanlah bahwa itu bisa. Baik, Pak Bupati, bagaimana intervensi Pemda sendiri terkait pasca panennya, Pak? Jadi di desa ini memang kita sudah melakukan intervensi untuk bantuan pengembangan hortikultura ya. Baik bawang ya, kemarin bawang kita bantu dengan sumur bor ya. Dan juga pendampingan oleh BPL ya. Tadi ada penyampaian dari Bapak Kepala Desa, saya kira itu menjadi bagian penting untuk kita semua, sehingga kelompok yang lainnya yang sudah berjalan selama ini tidak boleh kendor. Dia harus terus berkembang sehingga bisa menjadi model yang baik bagi orang yang lain atau kelompok yang lain, biar baik di desa ini maupun di luar ya, di luar desa ini. Ya, himbauan Pak Bupati untuk seluruh masyarakat Flores Timur. Flores Timur itu sebagian besar penduduknya adalah petani. Ketika kita bicara tentang mensejahterakan masyarakat Flores Timur, maka komponen terbesar itu adalah komponen petani. Kalau kita tingkatkan ekonomi petani, maka boleh dikatakan ekonomi masyarakat Flores Timur itu baik. Dan yang dimiliki oleh petani Flores Timur yang pertama itu adalah lahan. Banyak sekali lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga kita mendorong bagaimana pemanfaatan lahan secara maksimal. Ya, kita mendorong juga bagaimana sarana-prasarana bisa terpenuhi agar atau untuk produksi yang dibuat oleh masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi hari ini saya kunjungi kelompok Gawayan Tanah di sini. Saya bangga bahwa akhirnya mereka mampu membuktikan bahwa tanpa pemerintah juga mereka bisa. Kalau semakin banyak orang muda seperti ini, saya kira semakin baik. Saya akan ajak kita semua untuk meminta tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bapak Ato Agil. Saya minta tanggapannya sebentar. Saat ini saya bersama anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Bang Ato Agil. Bang, ketika melaksanakan panen ini, apa tanggapan Abang selaku anggota DPRD Kabupaten Flores Timur? Ya, jadi hari ini lembaga DPRD juga dibuka melalui pimpinan. Oleh karena kesibukan di lembaga DPRD yang tidak bisa ditinggalkan oleh pimpinan, maka saya di Dapil 5 ini diutus untuk mewakili lembaga DPRD. Dan hari ini kita saksikan, melihat masyarakat, semangat masyarakat yang begitu kuat, begitu baik untuk menanam. Tentu lembaga DPRD akan mendorong pemerintah untuk terus memperhatikan potensi-potensi kita yang ada, semangat-semangat petani kita yang ada, agar apa? Potensi ini tentunya akan dikembangkan, tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat. Ya, dari aspek regulasi, kira-kira regulasi yang bisa mendukung petani untuk terus berkembang seperti apa saja? Jadi regulasi ini kan juga banyak ya. Regulasi ada di tingkat pusat, ada peraturan menteri, ada undang-undang pertanian. Juga peraturan daerah di Flores Timur kita juga punya, yaitu peraturan daerah tentang perlindungan dan pengembangan terhadap petani ya. Ada. Tentu implementasi daripada regulasi ini akan kemudian DPR juga akan mengawal.
pemerintah sebagai eksekutor peraturan daerah ini harus memperhatikan betul tentang peraturan daerah yang sudah dibuat. Perda itu perda inisiatifnya DPR dan eksekutor itu adalah pemerintah. Nah, eksekusi pemerintah kita harapkan lebih kuat tentang pengembangan dan perlindungan terhadap petani. Dan melihat potensi ini, DPR tentu akan mengawal perda itu agar dijalankan secara baik maksimal. Agar harapan-harapan, keluhan-keluhan masyarakat soal ini akan bisa terjawab dengan baik di saatnya. Tentu kita juga memperhatikan soal kemampuan keuangan daerah. Ya, potensi petani kita begini besar, Pak. Ya, ada 3 pulau. Terus sebagian besar masyarakat kita punya skill petani, ya punya skill petani. Dengan keterbatasan kita, maka Pemda juga harus kuat. Tidak bisa juga mengandalkan APBD 2. Ada APBD 1 dan APBN yang mesti harus menopang kekuatan-kekuatan ini menjadi kekuatan ekonomi kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Boleh dicicipi tomat yang baru saja dipanen ini? Siap. Ya. Ya, bagaimana rasa dari buah tomat yang baru saja dipanen ini? Jadi dia memang berbeda. Iya. Ya, dia berbeda. Mungkin soal di keasliannya. Oh iya. Ya. Betul. Jadi sentuhan-sentuhan pupuk sepertinya dia kurang. Iya. Nah, sehingga kita merasa keasliannya. Iya. Jadi nutrisi vitaminnya kayaknya tinggi, bagus untuk pupuk. Oke. Terima kasih, Bang Hato Agil. Oke, siap. Ya, baik. Setelah mewawancarai Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, saat ini tampak di belakang saya ini istri dari Bupati Flores Timur yang juga merupakan ketua pembina PKK Kabupaten Flores Timur sedang melakukan panen raya di kebun milik dari kelompok tani Gawayan Tanah. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya. Ibu Ketua PKK Kabupaten Flores Timur, apa tanggapan Ibu terkait dengan panen raya hasil tomat hari ini? Aduh, sangat senang sekali. Ya, saya baru tadi disampaikan oleh Pak Bupati untuk mengikuti acara ini dan saya tanya kegiatannya apa? Kata Pak Bupati, panen perdana tomat. Senang sekali bisa panen di sini. Ya. Ini berarti hatinya PKK di desa Sausina. Harapan saya anak-anak yang stunting ya bisa setiap hari ibu-ibu PKK mengelola untuk buat jus buat anak-anak sehingga ya generasi Damkolot ke depan tidak perlu butuh kacamata lagi. Iya. Karena dengan jus tomat semua mata pasti sehat. Oke, boleh Ibu cicipi buah tomatnya sekaligus memberi komentar apa rasanya? Ya, bagaimana rasanya Ibu? Enak sekali. Enak sekali ya, segar ya? Iya, ya. Mantap seperti mama-mama Arif. Oke, mantap. Terima kasih. Hasil penjualan laba atau untung. Total produksi ada 7.000 pohon buah tomat. Satu pohon dengan 44 buah maka didapat 308.000 buah atau setara 16 ton. Dalam analisa ini ada 2 sistem yang dipasarkan. Pertama pakai matek dan yang kedua pakai kilogram. Jika dikeluarkan dipasarkan pakai matek, maka dari 308 buah ini diukur dengan jumlah matek maka ada 1070 matek dikali dengan 80.000 rupiah per matek maka didapat 85.600.000 rupiah. Dari total pengeluaran ini sekitar 72 juta. 85 untuk penjualan pakai matek maka 85.600.000 rupiah dikurangi dengan 28 juta 748.500 rupiah maka diperoleh keuntungan kurang lebih sekitar 56.851.500 rupiah. Semoga ketika saya melaksanakan panen perdana hari ini di Desa Sausina, di tempat ini
dan saya memilih tanggal 1 Oktober. Semoga kita hari ini merayakannya dengan tetap menjaga, mempertahankan secara bersama keutuhan daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada suatu hari, Nasir bawa Bapak Dato ketemu saya. Ya, ketemu untuk apa? Kami mendiskusikan banyak hal. Dan beliau memberikan banyak pikiran yang baik. Tapi di sela-sela itu ada satu permintaan, kami mau kembangkan horti di wilayah pertanian kami. Ya sudah, kalau begitu saya kirim sumur bor ke